Halo sahabat KPM, berjumpa lagi. Semoga harinya menyenangkan dan dipenuhi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbicara mengenai burnout syndrome atau kelelahan mental. Sahabat KPM, pekerjaan memang bisa jadi sangat melelahkan dan menguras seluruh waktu juga tenaga. Akibatnya, stres pun tak terhindarkan. Bukan hanya stres biasa, tekanan akibat pekerjaan ternyata bisa membawa masalah kesehatan yang disebut burnout syndrome. Lantas, apa itu burnout syndrome? Burnout syndrome adalah salah satu kondisi stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Itu sebabnya kondisi kesehatan yang satu ini juga dikenal sebagai occupational burnout atau job burnout. Kondisi ini ditandai dengan munculnya kelelahan secara fisik dan emosional akibat ekspektasi dan kenyataan karyawan di posisinya tidak berjalan sesuai yang dibayangkan. Itu salah satu penyebabnya. Stres berkepanjangan akibat masalah pekerjaan juga bisa terjadi ketika Anda merasa kewalahan dengan perintah atasan yang terus-menerus datang, tetapi Anda tak dapat memenuhinya. Ketika kondisi ini terus terjadi dan dibiarkan, biasanya Anda mulai kehilangan minat pada pekerjaan dan tak lagi menemukan motivasi untuk terus melakukannya. Produktivitas kerja pun akhirnya menurun. Dan ini dilansir dari situs Mayo Clinic. Beberapa ahli menyebutkan bahwa kondisi psikologis lain seperti depresi yang melatar belakangi terjadinya stres akibat pekerjaan ini. Namun, beberapa penelitian juga menyebutkan mereka yang menunjukkan tanda-tanda stres burnout syndrome mengaku bahwa pekerjaan mereka bukanlah penyebabnya. Sindrom stres kerja ini membuat Anda merasa kehabisan energi, tak ada yang dapat membantu pekerjaan Anda, putus asa, hingga bisnis, dan mudah marah. Anda merasa bahwa Anda tidak bisa berbuat apa-apa lagi di pekerjaan itu. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kehidupan pribadi Anda juga bisa terganggu. Terlebih lagi, stres yang berlarut-larut juga bisa membuat Anda rentan terkena penyakit fisik seperti demam dan flu. Burnout syndrome dapat terjadi karena beberapa kemungkinan penyebabnya. Berikut di antaranya. Yang pertama, tidak mampu mengontrol apa yang terjadi dan yang mempengaruhi pekerjaan Anda. Yang kedua, bayangan tentang pekerjaan yang tidak jelas. Yang ketiga, dinamika di tempat kerja yang buruk. Selanjutnya yang keempat, jenis pekerjaan yang monoton atau bahkan terlalu dinamis. Ini bisa membuat Anda mengalami job burnout. Yang kelima, tidak ada dukungan sosial karena pekerjaan Anda mungkin terlalu mengisolasi diri Anda dari orang lain atau kehidupan pribadi. Kemudian yang keenam, kehidupan pekerjaan tidak seimbang sehingga membuat Anda tidak memiliki waktu untuk hal lain selain pekerjaan. Selanjutnya, sahabat KPM,
Bagaimana kita mengenal tanda dan gejala burnout syndrome? Setiap orang mungkin pernah merasa tidak berdaya, pekerjaan terlalu menumpuk, atau tidak dihargai ketika bekerja, yang membuat Anda sangat malas untuk beranjak dari tempat tidur, apalagi untuk pergi ke kantor. Dan ketika ini terjadi, Anda mungkin sudah mengalami yang namanya burnout syndrome. Meskipun demikian, tanda dan gejala burnout syndrome yang sesungguhnya ini tidak terjadi hanya dalam semalam. Kondisi ini umumnya terbentuk secara bertahap. Anda mungkin tidak merasakan gejala tertentu pada awal kemunculannya, tetapi kemudian menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Secara umum, ada 3 kelompok besar yang menjadi ciri, tanda, dan gejala job burnout ini. Berikut adalah penjelasannya. Gejala burnout yang mempengaruhi kondisi fisik. Ciri utama dari kondisi fisik seseorang yang mengalami job burnout adalah kelelahan mental. Seseorang kerap kali merasa lemas dan lelah, kehabisan energi, dan merasa buntu saat mengatasi masalah kerja. Selain itu, gejala fisik lainnya juga sering muncul. Sering sakit, sakit kepala, nyeri otot, dan yang sejenisnya. Atau nafsu makan menjadi turun, terganggu waktu kita tidur, sakit perut, atau masalah-masalah pencernaan yang lain. Yang selanjutnya, gejala burnout yang mempengaruhi kondisi emosional. Ciri yang khas dari kelompok gejala ini yaitu mengasingkan diri dari aktivitas di tempat kerja. Orang yang mengalami burnout biasanya merasa bahwa pekerjaannya amat banyak, sehingga membuat stres dan frustasi. Akibatnya, ia menjadi tidak peduli kepada lingkungan dan rekan kerjanya. Di sisi yang sama, biasanya ia juga merasa bahwa dirinya sudah muak dengan pekerjaannya. Tidak hanya itu, berikut adalah gejala emosional yang lain yang sering muncul ketika seseorang mengalami job burnout. Yang pertama, merasa gagal dan meragukan diri sendiri. Kemudian, merasa tidak ada yang membantu dan terjebak dalam pekerjaan itu. Selanjutnya, kehilangan motivasi. Kemudian, lebih parah lagi, dia menjadi sinis dan negatif. Bahkan merasa tidak puas dengan apa yang ia kerjakan. Selanjutnya, gejala burnout yang mempengaruhi kebiasaan. Gejala emosional dan fisik yang dirasakan bisa mempengaruhi kebiasaan Anda dalam bekerja. Anda mungkin menjadi suka menunda pekerjaan atau bahkan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Kondisi ini membuat Anda tidak produktif dalam kinerja Anda, bahkan cenderung menurun. Adapun gejala lain yang terkait dengan hal yang serupa adalah makan yang berlebih, mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol, pelampiasan rasa frustasi Anda pada orang lain, datang ke kantor terlambat, bahkan pulang lebih cepat. Sulit berkonsentrasi dan menjadi tidak terarah dalam bekerja. Anda mungkin merasa bahwa tidak ada satupun yang menolong Anda ketika mengalami burnout syndrome ini.
Namun, sebenarnya terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi burnout. Di antaranya, lihat kembali pilihan Anda. Komunikasikan apa yang Anda rasakan dengan atasan. Anda mungkin dapat bekerja sama dengannya untuk menyamakan persepsi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan. Kemudian, bicarakan dengan orang lain. Tak hanya rekan kerja, orang terdekat juga bisa membantu Anda melegakan stres yang Anda rasakan. Ceritakanlah masalah Anda dengan mereka. Dengan begitu, hubungan Anda dan mereka pun akan semakin kuat. Kemudian batasi diri Anda dari orang-orang yang negatif. Orang yang selalu berpikiran negatif tanpa menghadirkan solusi dapat membuat Anda semakin terpuruk. Untuk itu, sebisa mungkin batasi kontak Anda dengan mereka. Dan lakukan relaksasi. Beberapa kegiatan relaksasi bisa membantu Anda menghilangkan stres, seperti yoga, meditasi, atau yang lainnya yang sejenis. Olahraga secara rutin. Melakukan olahraga secara rutin bisa membantu Anda mengurangi stres. Bahkan hal ini juga dapat mengalihkan pikiran Anda. Kemudian, tidur cukup. Cukup tidur membuat tubuh Anda lebih bugar dan kesehatan Anda pun terjaga. Sahabat KPM, burnout syndrome berbeda dengan stres atau depresi. Stres dan burnout syndrome adalah dua hal yang berbeda. Bahkan, sebagaimana ditulis dalam sebuah artikel berjudul Depression, What is Burnout? Para peneliti memisahkan antara burnout syndrome dengan depresi. Burnout adalah hasil dari stres berkepanjangan. Hal ini tidak sama dengan terlalu banyak tekanan atau depresi. Stres secara umum adalah hasil dari banyaknya tekanan yang menurut Anda secara mental dan fisik. Namun, mereka yang mengalami stres masih dapat membayangkan bahwa jika semuanya berhasil, jika semuanya bisa diatasi, maka dirinya akan baik-baik saja. Kondisi ini berbeda dengan burnout. Pada penderita burnout syndrome, maka yang dirasakan adalah merasa tidak cukup. Selain itu, mungkin timbul rasa lelah secara emosional, merasa hampa, dan seolah yang Anda lakukan tidak ada artinya. Mereka yang mengalami sindrom ini biasanya tidak mampu melihat bahwa masih ada sisi positif yang mungkin terjadi dalam pekerjaannya. Jika stres membuatnya merasa seperti tenggelam dari rasa tanggung jawab. Masalah psikologis yang satu ini membuat Anda merasa bahwa semua yang Anda lakukan sia-sia. Salah satu ciri khas lagi yang membedakan antara burnout dengan depresi adalah dari mana masalah itu datang. Biasanya sindrom ini selalu berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan depresi tidak. Penyebab depresi umumnya tidak hanya datang dari pekerjaan, tapi bisa dari keluarga, hubungan percintaan, atau hal pribadi lainnya. Selanjutnya, sahabat KPM, ini ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mencegah burnout atau stres kerja. Di antaranya, yang pertama, cari sisi positif dalam pekerjaan. Semenyebalkan apapun pekerjaan Anda, fokuslah pada hal yang Anda sukai. Sebagai contoh, pekerjaan ini menyulitkan, tetapi Anda bahagia melihat orang lain dari bidang yang lain terbantu karena apa yang Anda kerjakan ini.
Bahkan hal yang sederhana ketika teman-teman Anda merasa senang di tengah buruknya lingkungan kerja. Dan ini bisa menjadi hal yang positif bagi kita. Selanjutnya yang kedua, berteman dengan rekan kerja. Terkadang teman-teman di lingkungan kerja bisa membuat stres karena pekerjaan yang sehari-hari seolah menjadi sesuatu yang begitu membuat lelah, stres, dan hal-hal yang lain. Itu sebabnya penting untuk membangun hubungan erat dengan rekan-rekan kerja yang lain. Berteman dengan rekan kerja akan memudahkan Anda untuk membangun obrolan, bercanda satu sama lain. Maka hal ini akan membantu Anda mengurangi stres agar tidak terlanjur terjebak pada burnout syndrome. Kemudian yang ketiga, jagalah keseimbangan hidup. Mungkin sering terlontar pada lisan kita, pekerjaan ini sudah menyebalkan. Tapi cobalah menemukan kembali diri Anda dari lingkungan sekitar, seperti keluarga dan teman-teman. Orang terdekat Anda pasti masih sangat menghargai keberadaan Anda di tengah-tengah mereka. Anda juga bisa menemukan hobi atau mencari kegiatan lain yang membuat Anda bahagia. Selanjutnya, sahabat KPM, jika memang burnout tak terhindarkan lagi, cobalah istirahat sejenak dari rutinitas pekerjaan Anda. Cobalah mengambil cuti untuk berlibur demi mengalihkan perhatian Anda sejenak dari kesibukan yang memenjarakan Anda. Gunakan waktu cuti Anda untuk mengisi ulang tenaga serta menyegarkan pikiran Anda. Sahabat KPM, demikian tentang burnout. Semoga bermanfaat. Syukran jazakumullah khair. Hatur nuhun. Thank you dan terima kasih.